Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hikayah menarik. Ada seorang kiai memiliki murid. Murid ini meninggal dunia. Saat meninggal dunia, sang kiainya mimpi bahwa muridnya di alam akhirat itu sudah memperoleh kemuliaan. Di dalam mimpi tersebut, sang kiai bertanya, "Wahai muridku, wahai anakku, kamu bisa memperoleh kemuliaan sedemikian rupa. Kamu bisa memperoleh kewalian. Kamu menjadi wali Allah. Ini sebab kamu mengamalkan apa?" Di dalam mimpi itu, sang murid menjawab, "Pak Kiai, saya memperoleh keistimewaan yang sangat mewah ini karena saya ini waktu hidup di dunia, setiap kali saya mendengar suara azan, panggilan untuk sholat fardu, saya mesti menyegerakan untuk melakukan wudhu, kemudian saya sholat fardu. Jadi saya mesti utamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat ini daripada pekerjaanku yang lain." Itu jawaban santrinya kepada sang kiai. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Waktu saya mendengar pertama kali kisah ini atau hikayah ini, saya merasa ganjil. Ganjilnya itu sedemikian mudah tingkat kewalian bisa diperoleh. Sedemikian mudah tingkat atau makom kemuliaan di depan Allah bisa diperoleh dengan mudah dengan cara menyegerakan sholat fardu tepat di awal waktunya. Ini muskil bagi saya. Akan tetapi setelah saya menemukan analogi yang cerdas, ternyata yang demikian itu sangat mudah untuk bisa kita pahami. Misalnya seperti kita sebagai orang tua punya 2 orang anak. Yang pertama sebutlah namanya A. Yang kedua sebutlah namanya B. Setiap orang tua memanggilnya pada kedua anak ini, ternyata respon tanggapannya berbeda. Setiap kali kita memanggil mereka sebagai anak-anak kita, itu jawabannya, responnya, tanggapannya berbeda. Kalau si A ini setiap kita panggil, itu mesti dia segera datang. Dia segera menyambut dengan baik. Kalau si B, setiap kali kita panggil, dia mesti acuh, tak acuh. Dia lelet. Dia tidak bersegera merespon panggilan orang tuanya. Kalau dipanggil jam 1,
dia akan datang jam 2. Berbeda dengan anak kita si A. Kalau dia dipanggil akan segera datang. Dipanggil jam 1, dia akan datang jam 1. Alhasil, kira-kira kecenderungan hati kita itu, condongnya hati kita itu kepada anak si A ataukah anak si B. Yang kita banggakan itu kira-kira anak kita yang bernama A atau anak kita yang bernama B. Ini jawabannya sudah bisa saya pastikan. Kita mesti akan sepakat bangga punya anak yang seperti A ini. Kita mesti bangga dan senang kita memiliki anak yang seperti A ini, ya. Artinya anak kita yang bernama A ini mesti kita banggakan. Kecondongan hati kita mesti kepada anak kita yang bernama A daripada anak kita yang bernama B. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah barang tentu akan sangat sayang dan membanggakan kepada hamba-hambanya yang menyegarakan panggilan azan untuk sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat sebagai walinya hamba-hamba Allah yang mengutamakan kepentingan-kepentingan Allah, termasuk mengutamakan panggilan azan untuk melaksanakan sholat fardu, yang mementingkan panggilan azan daripada pekerjaannya. Allah, saya yakin, pasti akan sangat sayang kepada hambanya yang selalu tepat waktu manakala memperoleh panggilan untuk sholat. Kita bisa ambil analogi yang lain. Kalau kita sebagai majikan punya pekerja, karyawan. Kita punya pekerja atau karyawan, 2 orang karyawan. Yang satu namanya A dan yang satunya lagi namanya B. Setiap kali kita panggil, ya, si A mesti datang lebih dahulu daripada si B. Setiap kali kita butuhkan tenaganya dan kita panggil mereka berdua, pasti si A ini datang lebih dahulu. Ini saya yakin kita sebagai majikan, maka hati kita akan condong kepada si A daripada condong kepada si karyawan kita yang bernama B ini. Kalau kemudian kira-kira jam kerjanya dimulai jam 7, si A ini jam 7 kurang 1/4 dia mesti sudah standby. Sudah standby berada di tempat kerja. Padahal jam kerja belum masuk. Jadi jam 7 kurang 1/4, ya, jam 6.45 si A ini mesti sudah datang. Dia standby di tempat kerja sekalipun jam kerja belum dimulai. Sedangkan si B, dia mesti datang telat. Jam 7 lebih 5 menit, jam 7 lebih 10 menit.
si B ini langganan datangnya mesti telat. Jam 7:05, jam 7:10, atau bahkan jam 7:04 si B ini baru datang. Saya yakin kalau kita sebagai majikannya mesti kita akan bangga punya karyawan seperti A ini. Seperti karyawan kita yang bernama A ini. Kita tidak akan bangga punya karyawan yang bernama B ini. Kenapa? Karena si A ini memperhatikan majikannya, sedang B ini sama sekali tidak memperhatikan majikannya. Artinya si A itu sangat memperhatikan kepentingan majikannya, sedangkan si B ini tidak memperhatikan kepentingan majikannya. Oleh sebab itu, kita selaku majikan mesti bangga punya karyawan yang bernama A ini. Demikian juga Allah akan bangga kepada hambanya manakala kita sudah standby, ya, sebelum waktu adzan dikumandangkan, kita sudah siap untuk melakukan sholat, untuk menerima panggilan adzan, melaksanakan sholat. Saya yakin Allah akan sangat cinta, Allah akan mengangkat kita sebagai walinya, sebagai kekasihnya, manakala kita rajin bersegera mengutamakan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi logikanya sederhana. Untuk bisa menjadi kekasih Allah, kita mesti harus mengutamakan kepentingan Allah. Termasuk kita mengutamakan panggilan adzan untuk melakukan sholat daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan hikayah ini akan memberi motivasi kepada kita untuk lebih rajin kembali, untuk lebih semangat kembali mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita akan memperoleh ridhonya. Allahumma amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.